Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalimatu syuhada tushiru ilal fi'ati allati kanat tusa'iduhum fi rafdhi risalatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ada ungkapan kalimat atau kata syuhada. Wad'u syuhada'akum. Nah, kalimat syuhada atau kata syuhada di sini itu menjelaskan tentang kelompok tertentu di mana mereka memberikan bantuan dan menolong kaum kafirin, kaum munafikin, kaum fasikin di dalam menolak dan membantah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bersekongkol, mereka bersepakat untuk menolak risalah Nabi. Itu kaum kafirin, kaum munafikin dan kaum fasikin. Juga termasuk dia katakan syuhada, itu para penopang, para pendukung. Wa ibaratu min dunillahi isyaratun ila ajzi jami'al bashari 'anil ityani bi suratin qur'aniyatin walau kana ba'dhum li ba'din dhahira wa ila qudratillahi wahdahu 'ala dzalik. Kemudian ungkapan min dunillah, itu ada ungkapan wa'du syahadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Nah, ungkapan min dunillah yang bermakna selain Allah itu sebagai penjelasan bahwa mereka betul-betul merasa lemah dan tidak mampu. Ungkapan min dunillah menunjukkan kelemahan seluruh umat manusia dari membuat atau mendadakan satu surat Quran yang sama dengannya. Sekalipun mereka berbondong-bondong dan saling tolong-menolong, tentu tidak akan mampu membuat tandingan Al-Quran Al-Karim. Ya. Wa ila qudratillahi wahdahu ala dzalik. Di sisi lain juga, di samping menunjukkan bahwa mereka itu lemah, ya, tidak mampu membuat Al-Quran, juga di sini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kuasanya itu bersifat mutlak, sedangkan yang lain pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ibaratu in kuntum shadiqin tastahdifu hathahum ala qabul hadzal tahaddi. Adapun ungkapan in kuntum shadiqin ini sebagai menganjurkan kepada mereka agar dapat menerima tantangan ini. Ya, jika kalian benar, maka terima tantangan ini, begitu, lakukanlah. Wa mafhumuha, pengertiannya secara konklusinya secara singkat, law ajaztum an hadzal amali fadzalika dalilu kadzbikum fanhadhu iznun li isbati idda'ikum. Fanhadhu idzan li isbati idda'ikum. Artinya, lau ajaztum, jika kalian memang betul-betul lemah, tidak mampu membuatkan Al-Quran, lemah dalam melaksanakan perintah dan tantangan ini, dan itu merupakan dalil atau bukti kedustaan kalian, maka bangkitlah kalau begitu untuk menetapkan dakwaan kalian itu. Nyatanya mereka tidak bangkit, tidak bergerak, dan tidak mampu membuat tandingan Al-Quran Al-Karim. Min huna fasyaqul ayati taliyati yurakiju ala ansuril isarati wa yaqul. Dengan dasar itulah maka siak ayat-ayat atau susunan ayat-ayat yang berikut ini itu berpusat dalam menjelaskan adanya unsur kebangkitan. Wa yaqul, dan berkata, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Ya, ini adanya isarah, adanya dorongan, motivasi, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika betul-betul kalian tidak mampu membuat tandingan Al-Quran. Fa illam taf'alu, jika kalian memang tidak mampu, walan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan mampu membuat satu surat saja, fattaqun nar, maka takutlah akan siksa api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijar, di mana bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Ya. Jadi bahan bakar api neraka manusia dan batu-batu. Jadi tidak ada bensin, tidak ada gas, tidak ada yang lainnya selain manusia dan batu-batu yang mereka sembah, itu patung-patung. Wa hadhihi an-nar laysat haditha mustaqbalin
bal hiya waqi'un qa'imun. Dan api neraka ini bukanlah sesuatu yang baru untuk dibuat untuk di masa mendatang, kan, tapi api neraka ini waqi'un qa'imun, betul-betul sudah tersedia, sudah ada, ya. Ini betapa berupa indar, ya, informasi yang menakutkan bahwa siapapun yang mentah Al-Quran maka tepatnya di neraka, dan itu dianggap sebagai orang yang kafir. Jadi setiap pengingkar Al-Quran, pengingkar ayat-ayatnya, pengingkar hukum-hukumnya yang jelas, maka termasuk di sini kata Allah uiddat lil kafirin. Walaupun hanya satu ayat saja yang diingkari atau yang tidak diterima. Kemudian beliau menulis Ayatul Makarmi Syirazi, jam'un minal mufassirina qalu innal maqsuda bil hijarati al asnabul hajariyah. Ya, di sini tentang pengertian atau tafsir al hijarah, yaitu batu-batu. Mu'allif mengatakan bahwa sekelompok daripada para mufassir Al-Quran mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan batu-batu di dalam ayat ini adalah al asnamul hajariyah, batu-batu yang terbuat dari batu. Wastashhadu lidzalika bil ayati 98 min surat al-anbiya. Dan untuk hal itu mereka, ya, para ulama itu, para mufassirin mengambil bukti atau dalil terdapat di surat Al-Anbiya ayat 98, ya. Sini Allah berfirman, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Innakum, sesungguhnya kalian, wahai para pengikut Ahlul Bait, wahai manusia, ya. Minta maaf di sini, innakum ma ta'buduna, wahai sesungguhnya kalian, yaitu pada penyembah berhala, wa ma ta'buduna, dan dengan apa yang kalian sembah, min dunillahi, yang selain Allah, hasabu jahannam, sebagai kayu-kayu bahan bakar api neraka jahannam. Ya, jadi kalian semua itu kaum kafir dan munafikin bersama patung-patung yang kalian sembah menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yabdu min dhahiril ayatil madhkurati anna nar jahannama tasta'irru min dakhilin nasi wal hijarah. Dan nampaklah yang dapat kita pahami dari lahirnya ayat-ayat tersebut bahwa neraka jahanam itu menyala, bergejolak dari bagian dalam manusia dan dari dalam batu-batu, bukan dari luarnya. Wala yas'abu fahmu hadhil mas'alati law 'alimna anna al-'ilma al-haditha athbata anna kull ajsamil 'alami tantawi fi a'maqiha 'ala narin 'azimatin. Artinya, dan tentu tidak sulit bagi kita untuk memahami masalah ini, jadi keluarnya api dari bagian dalam, bukan dari luar. Kalau kita memahami dan mengerti bahwa pengetahuan modern telah menemukan dan menetapkan bahwa setiap jisim, ya, setiap substansi, setiap jisim, setiap badan yang ada di alam raya ini, ya, itu terdapat api di bagian yang paling dalamnya, dan api yang sangat bergejolak, itu kata beliau, ya. Kita tidak membahas tentang adanya api dalam tubuh ini secara detail, kita lewati saja, ya. Wa fil ayati 6 wa 7 atau as-sadis wa sabi' min surat Al-Humajah yaqulu ta'ala. Kita perhatikan di dalam surat Al-Humajah pada ayat 6 dan 7, di sini Allah berfirman, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Narullahi, api Allah, yaitu neraka jahanam, al-muqadah, yang telah dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, ya, yang dimana api itu naik, ya, sampai ke bagian hati atau bagian dada. Khilafan linirani hadzal alami allati tanfudhu min al-kharij ila ad-dakhil. Nah, api neraka itu berbeda dengan api yang ada di alam kita ini, alam dunia, di mana dia akan menembus dari luar kemudian ke dalam. Jadi api dunia dari luar baru ke dalam, bagian dalamnya, ya, kena api. Tapi api neraka
itu dari bagian dalam manusia ke bagian luarnya.